Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu lagi di Rodeyar Channel. Diferensial Y sama dengan fungsi X, atau nilai Y dipengaruhi oleh X, atau nilai Y tergantung dari nilai X. Y sama dengan fungsi X, ini artinya jika X ini berubah, maka Y akan berubah. Besarnya perubahan Y sebagai akibat ada perubahan X dituliskan diferensial Y terhadap diferensial X sama dengan delta Y dibagi delta X. Ini selalu saya ulang-ulangi. Bisa Anda baca ini, perubahan Y sebagai akibat perubahan X. Ini Anda baca sebagai akibat. Kaidah diferensial. Jika Y sama dengan fungsi X, dan fungsi X itu sama dengan X pangkat N, maka turunan atau diferensial dari fungsi di atas itu ditulis F aksen, ini artinya turunan pertama. F aksen X, turunan pertama, itu sama dengan diferensial Y terhadap diferensial X. Itu sama dengan pangkat yang ini pindah ke depan dikali X yang ini, pangkat ini dikurang 1. Inilah kaidah yang pertama. Jadi pangkat ini dikurang 1, pangkat ini pindah ke depan. Contoh, Y sama dengan fungsi X sama dengan X pangkat 5, maka diferensial ini ditulis F aksen X sama dengan diferensial Y terhadap diferensial X sama dengan 5. 5 ini pindah ke depan dia. Kemudian yang pangkat ini dikurang 1, maka 5X pangkat 5 dikurang 1, sehingga 5X pangkat 4. Maka ini disebut sebagai turunan pertama. Maka di sini hanya ada 1. Jika ini diturunkan kembali, didiferensialkan kembali, maka menjadi turunan kedua, maka ditulis F11. Artinya turunan pertama ini diturunkan kembali, sehingga ini turunan kedua, 4 dikali 5, 20, karena 4 ini pindah ke depan. Ya, 4 kali 5, 20, pangkat ini dikurang 1, maka S pangkat 3 dikurang 1. Contoh yang kedua, Y sama dengan fungsi X sama dengan 3X pangkat 5, maka turunan pertama terhadap X, yaitu diferensial Y terhadap diferensial X sama dengan yang 5 ini pindah ke depan ini dikali 3. Kemudian X yang 5 dikurang 1. 5 dikurang 1. Nah, maka didapat 5 dikali 3, 15. 5 dikali 3, 15. X 5 kurang 1, 4. Maka 15 X pangkat 4. Contoh yang ketiga, Y sama dengan fungsi X sama dengan X pangkat 1. Nah, maka F aksen X sama dengan diferensial Y terhadap diferensial X, itu sama dengan yang satu ini pindah ke depan. Kemudian X 1 dikurang 1, 1 dikurang 1. Maka turunan pertama ini, ya, diferensial Y terhadap diferensial X, 1 dikali X, 1 dikurang 1, 0. Maka X pangkat 0. Apapun di pangkat 0 itu sama dengan 1. 3 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian kaidah yang kedua, jika Y sama dengan fungsi X sama dengan konstanta, gitu kan, maka turunan pertama X dari konstanta itu sama dengan 0. Artinya konstanta itu bilangan. Jika didiferensialkan, diturunkan, hasilnya itu sama dengan 0. Contoh, Y sama dengan fungsi X sama dengan 4 tambah 2X pangkat 6.
Maka turunan pertama ini diferensial E terhadap diferensial X ini konstanta, turunannya sama dengan 0. Turunannya sama dengan 0. Kemudian ditambah ini 2. 6 dikali 2, 12. Kemudian 6 dikurang 1, 5. Maka dengan demikian, inilah sebagai turunan pertama. Contoh yang berikutnya, Y sama dengan fungsi X. Sama dengan 4 ditambah 2X ditambah 2X pangkat 6. Jika didiferensialkan, ya, ini turunan pertama. Ini diturunkan terhadap X. Turunan ini, karena ini konstanta, turunannya sama dengan 0. Kemudian turunan daripada 2X ini, ya, karena pangkat 1 di sini. Nah, tadi sudah kita coba tadi pada contoh di sini, ya, contoh di sini, ini menjadi 2. Kemudian turunan ini, 6 dikali 2, 12. X, 6 dikurang 1, 5. 12X pangkat 5. Nah, maka dengan demikian, 0 ditambah 2 adalah 2. Kemudian 12X pangkat 5. Inilah turunan pertama dari fungsi ini. Turunan kedua, yang fungsi ini diturunkan kembali, ya, karena ini konstanta, maka ini 0. Turunan kedua ini 5 dikali 12, 60. 5 ini dikurang 1 menjadi X pangkat 4. Turunan fungsi balikan. Y sama dengan fungsi X sama dengan 3X pangkat 5. Jika didiferensialkan ini menjadi f aksen X sama dengan diferensial Y terhadap diferensial X itu sama dengan yang 5 ini dikali 3, 15 X pangkat 4. Dari mana 4 ini? 5 dikurang 1. Maka fungsi balikan di sini, ya, perhatikan di sini. dy per dx sekarang menjadi dx per dy. Nah, saya buat dulu ilustrasi. 4 itu sama dengan 8 per 2. Nah, 4 itu sama dengan 4 dibagi 1 sama dengan 8 per 2. Jika yang di ruas kanan ini naik ke atas, ini menjadi 2 per 8 naik ke atas. Yang 8 ke bawah, 2 ke atas. Jika yang di kanan ini dinaikkan ke atas, yang di bawah ini penyebut ini, maka yang di kiri juga harus dilakukan perlakuan yang sama. Maka yang 1 ini naik ke atas menjadi 1, yang 4 ini turun ke bawah menjadi 4. Sehingga 1 per 4 sama dengan 2 per 8. 2 per 8 ini jika disederhanakan itu sama dengan 1 per 4. Jadi terbukti 1 per 4 sama dengan 1 per 4. Nah, dengan cara yang sama untuk fungsi balikan ini, diferensial E terhadap diferensial X itu sama dengan 15X pangkat 4. 15X pangkat 4 ini itu sama dengan 15X pangkat 4 dibagi 1. Apapun dibagi 1, hasilnya sama dengan bilangan tersebut. Maka jika diferensial X ini naik ke atas, ini turun ke bawah seperti ini, maka yang 1 ini juga naik ke atas, yang 15X pangkat 4 ini turun ke bawah, sehingga 1 dibagi 15X pangkat 4. Inilah fungsi balikan, dengan kata lain turunan fungsi balikan dari ini. Kemudian contoh yang kedua, Q sama dengan fungsi P sama dengan 20 dikurang P pangkat 2. Jika Q ini diferensialkan terhadap P, ya, maka ini konstanta, turunannya 0. Maka P pangkat 2 ini menjadi 2 dikali min 1, menjadi min 2 P pangkat 1. Sehingga fungsi balikan yang di P ini naik ke atas, menjadi diferensial P terhadap diferensial Q. Maka sebenarnya ini min 2P pangkat 1 per 1 ini.
maka 1 naik ke atas menjadi 1 dibagi min 2P. Inilah turunan pertama fungsi balikan dari persamaan ini. Contoh yang ketiga, Q sama dengan fungsi P sama dengan 20 dikurang P pangkat 1. Maka fungsi P ini dipersialkan terhadap P, dipersial Q terhadap dipersial P sama dengan, ini konstanta, maka ini pangkat 1, ya, 1 dikali min 1, min 1, 1 dikurang 1 menjadi 0, maka min 1 dikali P pangkat 0, apapun di pangkat 0 sama dengan 1, sehingga diferensial Q terhadap diferensial P sama dengan min 1. Nah, jika kita lakukan fungsi balikan, maka turunan pertama ini, yang DP ini naik ke atas, Q turun ke bawah, maka diferensial P terhadap diferensial Q, ya, min 1 ini, ya, ini turun ke bawah, dapat seperti ini, maka 1 dibagi min 1 tetap min 1. Sebagai latihan, tolong dicari turunan balikan dari kelima contoh ini. Turunan parsial atau parsial derivatif. Z sama dengan 2Y pangkat 3 dikali X pangkat 5. Nah, ini waktu kemarin, waktu si buat contoh, batu itu dipengaruhi oleh masuk angin sama gorengan. Ada 2 variabel bebas. Nah, sama seperti di sini. Z sama dengan 2Y pangkat 3 X pangkat 5. Jadi nilai Z itu dipengaruhi oleh Y dan dipengaruhi oleh X. Atau contoh kemarin, batu itu dipengaruhi oleh makan gorengan sama masuk angin. Nah, untuk mengetahui bagaimana perubahan Z jika Y berubah, ya, maka dikatakan di sini jika diturunkan terhadap Y, ya, jika diturunkan terhadap Y, maka silen Y dianggap konstanta. Jadi jika fungsi ini diturunkan terhadap Y, maka selain Y dianggap konstanta. Maka Z sama dengan 2Y pangkat 3 ini, nah, kemudian dikali X pangkat 5 ini. Karena diturunkan terhadap Y, maka X ini dianggap konstanta, ya, konstanta. Maka dengan demikian kita pura-pura tidak lihat ini, biar gampang, karena hidup itu sudah susah. Maka jika diturunkan ini ditutup dulu ya, saya ulangi. Jika diturunkan terhadap Y, maka yang X ini di pura-pura dilihat dulu ini, tutup ya, itu kita tutup ini. Nah, maka yang kita turunkan di sini hanya Y, sehingga menjadi turunan pertama terhadap Y sama dengan diferensial Z terhadap diferensial Y. Ini yang kita turunkan. Sementara ini pura-pura tidak kita lihat. Maka 3 dikali 2, maka menjadi 6Y. Maaf, ini menjadi 6Y ini ya, bukan X. 6Y pangkat 2 dikali A. Yang ini tetap kita berlakukan ini, turunkan tanpa dikutak-katik, sehingga hasilnya ini menjadi 6Y pangkat 2 dikali X pangkat 5. Saya ulangi, ini 6Y pangkat 2 ya, bukan X. Saya ulangi, 6Y pangkat 2 X pangkat 5. Jika fungsi ini diturunkan terhadap X, maka selain X dianggap konstanta. Maka Z sama dengan 2Y pangkat 3 dikali X pangkat 5. Jika diturunkan terhadap X, maka ditulis F aksen X, ya. Nah, saya ulangi, jika diturunkan terhadap X, maka selain X dianggap konstanta, maka Y di sini pura-pura tidak kita lihat. Nah, kita pusingkan dulu dia, maka kita turunkan ini, diferensial Z terhadap diferensial X. Maka kita hanya operasikan ini, menjadi 5X pangkat 4. Nah, yang tadi kita simpan itu, kita masukkan dia ke sini, sehingga 2Y pangkat 3 dikali 5X pangkat 4. Inilah turunan terhadap X. Kemudian contoh yang kedua ya, contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini, Z sama dengan 9XY diturunkan terhadap X, ya. Diturunkan terhadap X, maka selain Y dianggap konstanta. Berarti ini jangan kita kutak-katik. Kita tinggal pindahkan ke sini seperti ini.
yang kita kutak-katik cuma 9X. 9X ini diturunkan menjadi 9, ya. Maka turunan pertama terhadap X itu sama dengan 9Y. Sekarang fungsi ini diturunkan terhadap Y, ya, maka ditulis diferensial Y terhadap Y. Maka selain Y dianggap konstanta, maka 9X ini jangan kita kutak-katik. Kita hanya turunkan diferensialkan Y. Turunan dari Y itu sama dengan 1. Maka 9X ini tadi kita kembalikan menjadi 9X dikali 1 sama dengan 9X. Contoh ketiga, Z sama dengan 7X pangkat 3 ditambah 9XY ditambah 2Y pangkat 3X pangkat 5. Jika diturunkan terhadap X, ini semua diturunkan terhadap X, berarti selain X dianggap konstanta. Diturunkan terhadap X ini sama dengan 21X pangkat 2 diturunkan terhadap X ini, berarti selain X dianggap konstanta. Ini pura-pura tidak Anda lihat. Anda kutak-katik 9X ini. Jika Anda turunkan ini menjadi 9, kemudian ini menculupkan menjadi 9Y. Kemudian 2Y pangkat 3. Nah, ini pura-pura tidak lihat, jangan kutak-katik. Maka ini dia. Kemudian yang Anda kutak-katik cuma X ini, X pangkat 5. Maka 5X pangkat 4, ya. Dari mana 4 ini, 5 dikurang 1. Nah, ini jika diturunkan terhadap X. Jika diturunkan terhadap Y, nah, berarti selain Y dianggap konstanta, ya. Maka dengan demikian, diturunkan terhadap Y, ini menjadi 0. Diturunkan terhadap Y, ya, berarti yang 9X ini pura-pura tidak Anda lihat, ya. Berarti dengan kata lain, tidak dikutak-katik. Maka yang diturunkan di sini menjadi ini 1 tadi, ya, ini 1, ya, menjadi 9X dikali 1 adalah 9X. Karena ini adalah 0 diturunkan karena terhadap Y. Kemudian ini karena diturunkan terhadap Y, berarti ini jangan perhatikan. Anda hanya turunkan yang 2Y pangkat 3 menjadi 6Y pangkat 2, ya. 3 dikali 2 Y, 3 dikurang 1. Nah, ini tetap. Maka dengan demikian 9X tambah 6, 3 kali 2 6, Y pangkat 2 5X pangkat 4. Contoh yang berikutnya, Z sama dengan 5X pangkat 3 ditambah 3XY tambah 4Y pangkat 2. Jika Z ini diturunkan terhadap X, maka terhadap X selain X dianggap konstanta, maka ini menjadi 15X pangkat 2. Kemudian diturunkan terhadap X, berarti selain X dianggap konstan, berarti Y jangan perhatikan. Anda hanya turunkan 3X ini, dapatnya 3, maka kembalikan lagi ini menjadi 3Y. Turunkan terhadap Y ini, terhadap X ini menjadi 0. Nah, kemudian hasilnya ini menjadi 0, 15X pangkat 2 tambah 3Y untuk X. Jika ini diturunkan terhadap Y, selain Y dianggap konstanta, ya, maka ini menjadi 0, diturunkan terhadap Y ini, selain Y dianggap konstanta tadi, maka X ini pura-pura tidak Anda lihat, maka Anda berkati Y ini, turunan Y adalah 1, maka tinggal 3X. Kemudian yang 4Y ini Anda turunkan, ya, itu menjadi 8Y. Maka dengan demikian turunan pertama di sini 0 tambah 3X tambah 8Y atau 3X tambah 8Y. Sebagai latihan, kalau Anda kerjakan ini, turunkan terhadap X dan Y. Demikian juga yang nomor 2, turunkan terhadap X dan terhadap Y. Demikian juga sampai nomor 4. Sekian dan terima kasih.